Di hari itu, Putri Laut Arya bertemu dengan temannya yaitu Dolphy sang lumba-lumba kecil. Ketika mereka sedang asik bermain dan berenang bersama, mereka tiba-tiba mendengar suara gaduh dari kejauhan. Ketika lumba-lumba kecil mencari tahu dengan berenang ke atas, Putri Arya menahan dan memperingatinya. Suara itu mungkin berasal dari kapal nelayan. Kita harus berhati-hati, Dolphy. Namun Dolphy tetap saja berenang ke atas. Tidak, suara itu berasal dari kapal besar. Aku ingin melihat anak kecil manusia. Aku akan segera kembali. Dolphy yang berenang ke atas mengabaikan ucapan dari Arya. Ia terus berenang dan tak lama kemudian sampai di permukaan laut. Kau lihat kan bagaimana aku melompat. Lihat aku, hai manusia. Tapi yang memperhatikannya bukanlah penumpang kapal biasa, melainkan sekumpulan para perompak. Dan kapal besar itu adalah kapal bajak laut. Salah satu dari perompak itu memberitahukan pada pimpinannya tentang lumba-lumba yang ia lihat. Pemimpinnya berkata, kita bisa menjualnya dan mendapatkan uang yang banyak saat di daratan. Dan kita bisa membeli jaring yang lebih besar. Dolphy masih saja menunjukkan kemampuannya dengan bersemangat dan mengabaikan bahaya. Tiba-tiba, Dolphy telah dikelilingi jaring. Ia berteriak ketakutan, "Hei, apa yang terjadi? Tolong aku!" Karena mendengar suara Dolphy dari dalam laut, Putri Arya berenang dengan penuh khawatir. Ketika ia memunculkan kepalanya di atas air, ia melihat para perompak telah menangkap temannya. Ia langsung berenang ke arah depan kapal perompak. Dan di sisi lainnya, ia terus berteriak untuk mengalihkan perhatian para perompak. "Hei, perompak! Lihat aku! Aku makhluk yang berbeda, bukan?" Perompak yang jahat itu tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya adalah seekor putri duyung. Lihat, dia seorang putri duyung. Tidak mungkin, kurasa kita berhalusinasi. Bodoh, apa yang kalian tunggu? Tangkap putri duyung itu sekarang. Para perompak melempar jaring yang lain untuk menangkap putri duyung. Tapi Arya dengan cepat menyelamatkan diri dari jaring tersebut. Putri Arya yang sangat paham dengan lautan luas dengan cepat melewati dua batu besar di depannya dan menunggu kapal perompak. "Kemarilah perompak, kau pasti bisa menangkapku." Perompak jahat itu terus menjalankan kapalnya melewati batu besar untuk menangkap Arya. Tapi kapal besar itu tidak dapat berjalan melewati dua batu tersebut hingga akhirnya terjebak. Dan pada saat itu, kapal yang terjebak di antara bebatuan dan akhirnya tenggelam. Cepat Putri Arya. Putri Arya berhasil melepaskan ikatan dan menyelamatkan teman kecilnya dari jaring pada menit-menit terakhir sebelum kapal mencapai mereka. Sebaliknya, 3 bajak laut yang selamat dari kapal yang tenggelam itu sedang memanjat bebatuan dan kehabisan nafas. Biarkan aku ke sana dan aku tidak akan pernah membajaknya lagi. Aku juga. Saat putri duyung kecil kembali ke laut dengan damai setelah menyelamatkan temannya. Mari kita lihat apa yang akan menyelamatkan bajak laut jahat yang menyesali keserakan mereka. Putri duyung kecil dan ikan yang hilang. Pada suatu masa, Arya, putri duyung tercantik di lautan, dan pangerannya Edward naik ke kapal pesiar dan berlayar ke samudra nan jauh. Perjalanannya menyenangkan sekali, hingga keindahan mentari pagi memesona semua orang. "Pangeranku, aku mampu mengarungi samudra indah ini bersamamu seumur hidupku." Edward dan Arya memetik aneka buah tropis dari setiap pulau yang dikunjungi. Nanas, mangga, kelapa, pepaya, buah naga, raspberry, pisang, lemon, dan banyak lagi. Puluhan buah terlezat dari 7 samudra. Mereka akan menghadiahkan buah-buah ini pada warga di negeri mereka saat kembali ke kastil. Suatu hari, saat pangeran dan Arya menatap ke lautan, mereka menyadari bahwa tidak ada hewan laut sama sekali. Putriku, beberapa hari ini kita tidak melihat ada ikan di laut. Kira-kira kenapa ya? Ya, aku juga perhatikan. Temanku Dolphy tidak muncul beberapa hari ini. Khawatir akan dunia bawah laut, Arya memutuskan untuk menyelidiki kerajaan bawah laut.
dan memeriksa keadaan keluarga dan kawan-kawannya. Pangeran Edward mengantarkan kehaluan kapal. Arya menjadi khawatir. Pangeranku, jika aku belum kembali sebelum gelap, artinya jelas terjadi sesuatu yang membahayakan di bawah laut. Putri Duyung Arya berjalan ke ujung kapal, lalu melompat ke lautan. Begitu menyentuh air, kaki manusianya secara ajaib berubah menjadi ekor ikan duyung. Arya berenang cepat menuju kerajaan bawah laut. Namun tak melihat kawan-kawan ikannya sama sekali. Lautan terlihat sangat hening. Kala semakin dekat, ia memanggil kawan-kawan terbaiknya. Dolphy, Willy, sahabat kepitingku, di mana kalian? Tidak ada yang menjawab. Arya hanya bisa mendengar suara pasir dan air saja. Kerajaan bawah laut nan megah serta segenap lautan biru tampak tenang dan kosong. Arya berenang ke arah kerang laut di pasir. Kerang secara ajaib mampu merekam tiap suara dan gelombang bawah air, seperti buku harian. Arya menempelkan kerang di telinga dan mulai mendengarkan apa yang telah terjadi. Hari itu cerah dan menyenangkan di dunia kami. Ikan warna-warni, lumba-lumba, dan ubur-ubur tampak aktif dan ceria. Kala mentari menyinari air di dasar laut, penyihir jahat Vega dan ular asistennya datang. Kudengar mereka berencana mencuri harta kerajaan, sehingga Vega dapat membangun kerajaannya sendiri, jauh dari Raja Poseidon dan keluarganya. Lalu, Vega dan ular bertemu geng hiu, kemudian mereka pergi. Aku pun beranjak maju untuk menyampaikan apa yang kudengar pada raja. Namun, aku terkejut pada apa yang kulihat. Jaring ikan yang sangat besar perlahan turun ke bawah air. Aku sangat takut, sehingga aku segera bersembunyi. Arya sulit mempercayai apa yang didengarnya. Dikembalikannya kerang ke tempat semula dan segera mencari jaring ikan raksasa itu. Setelah beberapa saat berenang, ia melihat jaring raksasa penuh berisi hewan-hewan laut. Sahabatnya Dolphy ada di sana. Oh, Dolphy, akhirnya aku menemukanmu. Arya, cepat, selamatkan kami. Ada 2 lagi jaring raksasa seperti ini. Saat Arya memikirkan rencana untuk menolong mereka, pangeran yang berada di kapal menantikan jawaban Arya. Ia sudah terlalu lama pergi, sehingga pangeran merasa khawatir. Dikeluarkannya debu laut ajaib dan ditelannya. Lalu terjun ke dalam air. Begitu menyentuh air, kaki manusia pangeran berubah menjadi ekor. Lalu ia berenang sekuat tenaga mencari Arya. Sementara itu, Arya tengah berjuang menyatukan 3 jaring ikan raksasa itu. Lalu disadarinya bahwa Vega dan ular ada di dalam salah satu jaring. Vega? Ular? Mengapa kalian tertangkap jaring? Sulit dipercaya. Apa yang kau lakukan di sini? Kupikir kau sudah menjadi manusia. Tak masalah, tak akan kutinggalkan kawan-kawan ikanku. Aku akan menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kami? Kau? Dia bilang mau selamatkan kita. Begitulah katanya. Tak kau dengar, ular? Seluruh lenganmu tersangkut pada jaring, Vega. Kau tak akan bisa bebas tanpa bantuan. Itu menurutmu? Penyihir jahat dengan angkuhnya mencoba membebaskan diri tanpa bantuan. Namun tidak berhasil. Ular, bantu aku. Tarik keempat lenganku cepat. Yang mulia. Pakai 2 kepalamu, bodoh. Kami tak bisa, Yang Mulia. Vega, berhenti.
kau memperparah keadaan. Kala Arya memperingatkan Vega, para nelayan melempar jaring lain dari atas. Celakanya, Arya ikut terjebak dalam jaring. Aku tertangkap. Tidak. Au, mestinya aku mewaspadainya. Jangan bergerak, Arya. Kau akan menyangkut lebih dalam. Aku akan membebaskanmu sebelum kau hancurkan seluruh kerajaan. Kala Arya berjuang dalam jaring itu, Pangeran Edward datang. Edward! Edward! Kami di sini! Pangeran dengan segenap tenaga, dengan belatinya, berusaha membebaskan Arya. Kita harus menghentikan nelayan perompak, Putri. Ayo cepat, jangan sampai mereka melempar jaring lagi. Tunggu di sini, kami akan menyelamatkanmu. Arya mengikuti tali jaring dan berenang ke permukaan secepat kilat, hingga pangeran kesulitan mengejarnya. Mereka tahu harus secepatnya menghentikan para nelayan perompak sebelum menjatuhkan jaring kembali. Arya tiba di permukaan air dan berteriak pada nelayan-nelayan itu. Hei nelayan perompak! Kau tak boleh melempar jaring ke lautan. Ada ribuan makhluk laut hidup di bawah sini. Kau jangan menyakiti mereka. Nelayan perompak tak menghiraukan Arya dan berusaha melemparkan jaring lain ke lautan. Di sisi lain, Arya menyatukan kedua tangannya lalu melompat ke udara. Oh, Putri Duyung kecil. Perompak yang melihat itu merasa takut dan kagum kepada Arya. Lihat, dia mengambang seperti terbang. Kekuatan ajaib Arya atas lautan menciptakan gelombang besar dan angin kencang. Lalu menyingkirkan kapal mereka jauh dari jaring-jaring dan kerajaan bawah laut. Pangeran Edward secepatnya memutus tali jaring-jaring itu. Para makhluk laut akhirnya bebas. Tentu ada beberapa makhluk jahat yang pergi begitu saja, tanpa berterima kasih pada pangeran dan Arya. Meski sudah ditolong, Vega merasa sebal. Mengapa harus Arya yang telah menolongnya? Yang mulia. Duyung kecil sungguh telah menyelamatkan kita, bukan? Kita mungkin selamat karenanya, ular. Tapi ini tak akan mengubah misiku. Tetap akan kuhancurkan kerajaan itu dan hartanya menjadi milikku. Ikan kawan-kawan Arya berterima kasih padanya dan pangeran karena telah diselamatkan. Kami akan selalu menjaga dunia bawah air, jangan takut. Dan makhluk laut berjanji melindungi kapal Arya dan Edward selamanya. Seperti sedia kala, makhluk laut berenang bebas di lautan nan biru. Berkat keberanian dan kebaikan hati Arya dan pangeran, kedamaian pun melingkupi kerajaan bawah laut lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar.
dancing in the moonlight. The deep blue sea is my safe place, where my family is hidden from the waves. Just look around, you will see the happiness. We are all together and life sparkles. Just look around, you will see the happiness. We are all together and life sparkles. Rahasia Putri Duyung Kecil. Pada satu masa, pada sebuah kastil tepi laut, hiduplah Putri Arya dan Pangeran Edward. Pada satu malam, mereka berjalan di dermaga kastil, menatap matahari tenggelam. Dan paginya, mereka berenang di laut menikmati sinar matahari. Tiada orang lain di kastil yang tahu bahwa Putri Arya sebenarnya adalah Putri Duyung. Kecuali sang pangeran tentunya. Putriku, pada akhirnya orang akan mengetahui bahwa kau adalah Putri Duyung. Mengapa kau ingin merahasiakannya? Tak semua orang sebaik dirimu, pangeranku. Jika mereka tahu kalau aku adalah Putri Duyung. Tiap Arya terpikir untuk menceritakan rahasianya, ia selalu teringat pesan ayahandanya. Putriku, kau harus tahu bahwa manusia itu berbahaya. Satu hari, Arya dan kawannya, seorang pelayan di kastil, berjalan di sepanjang pantai. Dagi, ayo, lari dan tangkap anak pintar. Dagi sangat sayang padamu, Tuan Putri. Ia anjing yang setia, anjing yang baik, Lily. Tuan Putri, bolehkah hamba bertanya? Tentu saja boleh. Para pelayan kastil, kawan-kawanku, orang-orang, semuanya mengira dirimu adalah Putri Duyung. Benarkah itu? Arya terkejut dengan apa yang didengarnya. Tiba-tiba ia teringat segala kenangan indah dan kebebasannya di lautan. Tidak. Itu tidak benar. Aku manusia sepertimu. Hanya saja aku gemar berenang dan menyukai makhluk laut. Maafkan hamba, Tuan Putri. Semua orang bertanya, sehingga hamba juga ikut penasaran. Tak masalah, Lily. Hamba mohon diri. Hamba harus kembali ke kastil dan melanjutkan pekerjaan. Ayo, Dagi. Ayo. Begitu Lily berlalu, Duyung Arya pergi ke dermaga bersama anjingnya, Dagi. Aku merasa tidak enak karena tidak bisa berkata jujur. Bahkan pada kawanku sendiri, Dagi. Dagi menyalak beberapa kali menunjuk ke arah laut. Dagi, apakah kau berusaha mengatakan bahwa mungkin lebih baik aku menjenguk kawan-kawanku di lautan, bukan? Saat Lily bekerja di aula kastil, ia keluar menuju balkon kastil untuk menghirup udara segar. Dan ia melihat Arya di dermaga. Tepat ketika Arya bersiap lalu melompat ke air. Lily melihat kaki Arya berubah menjadi ekor duyung. Ia tercengang. Lily berlari dengan semangat dan meninggalkan kastil. Ia sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Ia lalu memberitahu apa yang dilihatnya pada teman terdekatnya. Sementara itu, Duyung Arya mengunjungi kerajaan bawah laut untuk menjenguk ayahnya Poseidon, saudari-saudarinya, dan sahabatnya lumba-lumba cilik, Dolphy, yang selalu mendengarkan pertanyaan Arya. Dolphy, aku takut menceritakan pada orang-orang bahwa aku adalah Putri Duyung. Mengapa kau takut, Arya? Karena manusia tidak selalu bisa mengerti dan memiliki hati baik seperti Edward. Iya, tapi kau selalu berbuat baik pada mereka, Arya.
Jadi mereka tidak mungkin ingin menyakitimu. Kau adalah Putri Duyung dan kau beruntung. Hehehe. Masa mereka tidak mengerti? Hehehe. Ya, kau benar, Dolphy. Tentu saja mereka mengerti. Kala Arya berbincang dengan sahabatnya Dolphy, di daratan, teman Lily tidak mempercayai Lily dan mengira ia berbohong. Aku tidak bohong. Akan kubuktikan kalau Putri Arya itu Putri Duyung. Saat malam tiba di pantai, Lily diam-diam pergi ke dermaga dengan membawa kotak kaca, lalu menanti Duyung Arya kembali. Lily merasa terluka karena kawan-kawan menertawainya dan karena Arya tidak mengakui bahwa ia adalah Putri Duyung. Sesaat kemudian, ia melihat riak air, lalu menyeret kotak kaca ke ujung dermaga dan menjatuhkannya ke dalam air. Arya yang berada dalam air tidak menyadari kotak kaca Lily yang dijatuhkan dari dermaga karena hampir tak terlihat dalam air. Saat ia hendak keluar ke permukaan dan berubah menjadi manusia, ia terbentur kotak kaca itu. Sebelum menyadari apa yang terjadi, penutup kotak kaca itu terkatup. Tolong! Apa yang terjadi? Tolong aku! Ketika Lily merasakan hentakan di tali, ia menarik kotak kaca dari dalam air dan menempatkannya di dermaga. Sejenak Arya merasakan harapan saat ia melihat Lily. Lily, selamatkan aku. Maaf Arya, jadi kau memang Putri Duyung dan kau berbohong padaku. Kini harus kubuktikan pada kawan-kawanku bahwa aku bukan pembohong. Hah. Lily menyeret kotak kaca itu dan menaruhnya di tempat terlantar di pantai. Arya berusaha sekuat tenaga membebaskan diri, namun ia terkunci rapat dan tak bisa keluar. Ia tak bisa memanggil kawan-kawannya di darat maupun di lautan. Pagi akhirnya tiba. Lily bangun pagi-pagi sekali, lalu menunggu kawan-kawannya tiba. Ia menutup kotak kaca dengan kain. Putri Duyung Arya tak mampu berbuat apapun. Ia tak mampu melihat keluar kain penutup. Dan ia masih merasa takut. Kawan-kawan Lily akhirnya tiba di pantai. Ini bukti bahwa aku tidak berdusta. Lihat putri kita Arya. Selama ini ia menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah Putri Duyung. Mata kawan-kawan Lily membelalak dan begitu terkejut hingga lupa berkedip. Mereka memeriksa Arya dengan cermat untuk memastikan bahwa itu memang sang putri. Mereka sangat takjub. Namun di saat yang sama, penyihir jahat Vega mengawasi dari lautan dan memutuskan bahwa ia dapat memanfaatkan situasi ini untuk kepentingannya. Tampaknya si Arya butuh pertolongan. Ya, sepertinya ini kesempatan yang sempurna. Vega mengangkat lengan guritanya dari air, lalu merentangkannya di pantai. Ia meraih kotak kaca tempat Arya berada. Lily dan kawan-kawannya tak percaya dengan apa yang mereka lihat, dan tentu saja menjadi ketakutan. Arya menggedor kotak kaca, namun tak dapat melarikan diri. Vega menyeretnya ke dalam lautan, sementara para pelayan kastil tak melakukan apapun. Tidak. Wanita gurita itu telah menculik putri negeri kita. Vega membuka penutup kotak kaca yang dicurinya dan membebaskan Arya. Vega, kau menyelamatkanku. Terima kasih banyak atas kebaikan ini. Ya, Putri Duyung, aku telah menyelamatkanmu. Sebagai gantinya, kau harus menyerahkan kunci harta karun kerajaan bawah laut. Apa? Tidak. Ya. Dengar, aku bersyukur kau selamatkan, tapi aku tak bisa menyerahkan kunci harta karun kerajaan laut. Seorang kawan semestinya menolong tanpa pamrih.
Geram dengan kata-kata itu, Vega ingin memenjarakan Arya kembali ke kota kaca. Lalu ia melemparkan bola tinta melalui lengan guritanya. Namun Arya menggunakan kekuatan air ajaibnya untuk menahan bola-bola itu dan menancapkan lengan Vega yang berbahaya ke dalam pasir di bawah air. Aku akan menemukanmu, Arya. Kau berhutang budi padaku. Pertolongan dilakukan tanpa mengharap balasan, Vega. Jika kau ingin menjadi orang baik, belajarlah menjadi teman yang baik. Kala Arya kembali ke daratan, ia teringat betapa Lily memperlakukannya dengan buruk dan Arya merasa sedih. Secepatnya ia menemui Pangeran Edward dan menceritakan apa yang telah terjadi. Lalu mereka memanggil Lily. Lily, maaf jika aku tak jujur padamu. Ya, aku adalah Putri Duyung. Rumahku adalah di darat juga lautan. Aku menyayangi makhluk laut dan manusia di darat juga. Hamba berlaku kejam padamu, Tuan Putri. Ampuni hamba. Hari berikutnya, Arya akhirnya mengungkapkan pada setiap orang bahwa ia adalah Putri Duyung. Semua orang di negeri itu, juga hewan-hewannya, merasa gembira dengan kabar ini. Karena kini mereka memiliki seorang putri cantik yang melindungi mereka di darat maupun di lautan.